ya kalau kondisi kayak gitu lu pernah introspeksi diri apakah cara deliver the message-nya juga lu yang gini atau gimana? Saya itu selalu kasih tahu aturan mainnya, itu sudah pasti. Sebelum UTS pun atau UAS pun saya selalu mengingatkan. Sebenarnya sih lebih banyak ke teknikal ya, ke teknikal. Jadi cara penulisan, Tolong ini, ya kan ya gunakan bahasa yang baik dan benar. Saya tidak mau melihat ada coretan, itu yang very technical, ya very technical. Oke, karena apa? Ini yang harus Anda tahu juga sebenarnya, ya kan? Karena saya paham sekali sebenarnya mahasiswa itu di bangku kuliah itu kan, kita di bangku kuliah bahkan kita sebagai dosen pun, ya kan, selalu dalam proses belajar yang berkelanjutan, apalagi mahasiswa ya. Itu tadi di SMA tidak belajar tentang ilmu komunikasi, baru belajar di bangku kuliah selama 4 tahun pun, ya kan, masih ada beberapa gap of knowledge pasti di kepala kita seperti itu. Jadi saya masih memahami itu. Oke. Selama jawabannya itu memang mudah saya pahami, secara mudah bisa at your first glance, saya baca pertama saya paham seperti itu. tapi susah lah. Bagaimana susahnya? Susah lah, anak-anak yang maksudnya kan daya serapnya mereka kan beda-beda. Nah, ya kan? Tidak, karena gini, itu tadi yang saya bilang, saya tidak pernah memberi soal itu yang di luar materi. Cuma saya itu memang suka membuat soalnya itu dimodifikasi. Nggak mungkin kan saya bisanya begini loh, ya kan? Sebutkan 4 komponen, ya kan, 4 komponen inti dalam proses komunikasi pemasaran, ya kan tidak mungkin. Berarti kan saya harus bikin satu narasi soal, ya kan, yang sebenarnya saya cuma minta anak-anak menyebutkan dan menjelaskan dan memberi contoh 4 komponen inti. Nah, karena itulah intinya adalah tipsnya jeli membaca soal seperti itu. Tapi benar loh, sampai sekarang pun masih ada beberapa anak Wikom yang nggak bisa menuliskan model komunikasi yang paling sederhana SMCR itu. Nggak ada yang bisa, kan gampang padahal. Ada yang nggak bisa, bukan semua. Menuliskan model SMCR kan gampang, SMCR, kecil saja. Taunya ada yang hilang, channelnya lah yang hilang, M-nya lah yang hilang, ada bagaimana. Nah ini seperti itu. Oke, berarti kalau untuk jawaban ujian, nanti lu e-commerce kalau ngerjain ujian tuh dalam hati harus ditanamkan juga dalam pikiran itu, gua nggak mau ganggu moodnya Gloria buat ngoreksi. Itu lo mesti ingat banget. Ya. Nah tapi gini, kalau bicara soal mood juga, Estetika penting dalam apa, mengerjakan segala sesuatu yang kerapihan. Ya itu tadi, kalau nanti Anda bekerja pun masa bikin laporan, ya kan, Anda tidak tahu pada saat gini, mana titik koma. paling nggak harus perfect tapi kaidah-kaidahnya dipenuhi aja, nggak harus perfect, nggak harus kayak Sekarang sini nggak. begini deh, kenapa dalam berbagai buku panduan penulisan artikel ilmiah, titik fokusnya adalah cara penulisan, teknik penulisan. Nah, seperti itu yang diatur. Ngomong-ngomong tentang artikel ilmiah, dia juga kalau lu berhadapan sama Gloria ini di meja sidang, nah hati-hati, jangan ganggu moodnya dia buat baca. Kalau di bimbingan gue udah tahu semua pasti akan gue sterilisasi. Typo, kesalahan ketik, lu mesti minimize semua, jangan tiap lembar ada, tiap paragraf ada, terus apa juga kutipan. Itu penting, daftar pustaka ya. Tapi itu ganggu mood lu kan? Plagiarisme sekali kalau Iya. nggak ini, ya kan. Kalau kutipan ya setuju, tapi Kita harus menghargai. kesalahan ketik itu ganggu mood lu kan? Kalau berulang-ulang ganggu banget. Karena gini loh, kita sendiri kan ada kewajiban bikin artikel penelitian ya, seperti itu. Saya berusaha keras
ya kan? Kalau selalu apa ya, menulis dengan baik dan benar. Ini yang ini kan, kenapa apa kan pasti sudah belajar lah di entah apa itu ya, pengantar ilmu komunikasi ya kan. Kita kan harus tahu audiens kita siapa yang mendengar kita bicara, ya kan, dalam presentasi bisnis misalnya, atau siapa yang akan membaca proposal atau laporan bisnis kita kan of course bukan orang sembarangan ya. Kita harus tahu receiver kita siapa, komunikan kita atau penerima pesan kita siapa. Ya. Nah disinilah kita harus bisa ya kan menyusun suatu pesan melalui media komunikasi yang tepat untuk menjangkau receiver tersebut, sehingga mereka juga mengerti, memiliki makna yang sama dengan apa yang ingin kita sampaikan atau kita tuliskan. Kalau Anda nanti bikin laporan bisnis, ya kan, proposal bisnis itu kan pasti ditujukan untuk para top manajemen ya, atau mid top manajemen lah seperti itu, karena mereka decision maker. Anda tahu sendiri, seorang yang sudah duduk di pucuk pimpinan top manajemen itu adalah orang yang very profesional di dalam bidang mereka, menguasai beberapa bidang kerja. Pada saat Anda membuat suatu proposal atau laporan bisnis atau ya dinamit lah, laporan project atau apa itu, dengan tidak memperhatikan kaidah penulisan, walaupun kita bicara tentang kreativitas seperti itu, tapi kan kita harus tidak meninggalkan kaidah-kaidah penulisan yang baik ya, yang sesuai ini kan. Masa dalam satu paragraf tidak ada titik koma? Kan itu tidak mungkin. Ini akan menimbulkan persepsi yang negatif seperti itu. What kind of people saya akan bekerja dengan siapa ini, menulis saja tidak ini. Ini pengalaman saya dulu. Oke, paling gue kasih highlightnya. Sebenarnya bukan berarti kita menuntut mereka tuh untuk buatnya itu perfectly, kan enggak sempurna, tapi mendingan kita yang, maksudnya dari kita yang para dosen nih, kita para dosen itu kasih tahu, ini ada yang kurang gitu, daripada once lu kalau udah terjun ke industri, kemudian pas bikin, and then bos lu yang akan ini, itu bukan lagi masukan tapi omelan masih ya. Iya pasti. Ya kan? Pasti. Kayak gitu sebenarnya. Jadi makanya tadi gue bilang kalau untuk bimbingan gue udah tahu, wah misal nih bakal ketemu sama Gloria nih, yaitu semua typo, semua kutipan itu harus kita milih, karena jangan ganggu moodnya dia. Jadi kalau lu sebenarnya mau sidang nanti ketemu udah dilipat-lipat, itu semuanya moodnya udah bete banget pasti. Kalau bete juga sih, to teach something gitu, to tell something seperti itu, karena apa ya, hanya di waktu kuliah inilah kita punya tanggung jawab untuk feeding them seperti itu. Setelah kita mengantar mereka wisuda, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Bahkan kalau saya pikir setelah sidang skripsi, sudah, itu bukan tanggung jawab saya lagi untuk mendidik. Mereka sudah siap untuk terjun. Jadi pada saat, jadi di sidang itulah pertempuran terakhir Anda sebelum masuk ke hutan kehidupan yang sesungguhnya. gue setuju. Jadi pada saat sidang skripsi, itulah kita para dosen itu yang memang menikmati untuk membantai mahasiswa dalam tanda kutip ya. Tapi tujuannya itu adalah dia bantai. Gue kasih bocoran nih anak-anak. Kalau lu mau diskusi sama Gloria, sebenarnya gampang. Gue udah tahu banget cluenya Gloria itu gampang sebenarnya. As long as lu memang menguasai topik itu ya, semua nanti kalau udah sesinya dia akan nguji gitu. Dia akan ngomong beberapa paragraf pembuka, and then diakhiri dengan kalimat saran. Nggak ada pertanyaan. Nanti lu buktikan sendiri. Tapi bener kan? Kalau lu ketemu yang misalnya pintar dan dia nguasain, jadi lu nggak akan mencecar dia dengan pertanyaan. Karena gini, kalau saya sudah diberi tanggung jawab sebagai penguji, tergantung ya. Kan kadang-kadang ada anak yang kita, gini loh, 4 tahun itu kan, apalagi di Ikom sini ya kan, pasti kemungkinan bertemu dengan mahasiswa yang sama dan dosen yang sama itu lebih banyak ya kan, dibanding kita kuliah dulu ya, segambreng gitu loh, dosennya juga segambreng seperti itu. Kalau di sini tidak ya kan, bisa kemungkinan Anda semester depan bisa bertemu kita lagi ya kan, atau saya bertemu dengan mahasiswa baru lagi, mahasiswa yang lama lagi. Nah ini kan dalam perjalanan itu kan kita sudah bukan mahasiswa saja yang mengenal karakter dosen pun mengenal, walaupun saya
berusaha untuk tetap objektif, tidak ingin terlalu keep in touch atau menjalin kedekatan lebih dari dosen dan mahasiswa di kelas seperti itu untuk menjaga objektivitas. Ini baik sekali sebenarnya, ya. Nah, saya tahu kemampuan masing-masing mahasiswa ya. Nah, pada nanti misalnya saya dapat berkas ujian, oh ternyata ini, saya tidak akan memaksa menguji di luar kemampuan anak tersebut, karena saya sudah tahu seperti itu, ya kan. Saya tidak akan menguji di luar kemampuan anak tersebut, tapi tetap saya akan menguji untuk hal-hal yang very basic mengenai topiknya, seperti itu, ya kan. Lain soal dengan mahasiswa yang kita tahu dia punya, every mahasiswa itu punya potensi ya, maksudnya ini potensi atau talenta atau kemampuan secara intelektual yang lebih dari teman-temannya. Berarti saya sebagai dosen, either pembimbing atau penguji nanti punya ekspektasi lebih dong, ya kan? Karena kita punya penilaian mahasiswa ini mampu. Pada saat sidang dia bisa perform, itu sangat bagus seperti itu, membuktikan memang anak ini punya kemampuan yang baik, seperti intelektual yang baik. Itu sangat mudah untuk mengujinya. Tapi kalau ternyata tidak, ya bukan masalah membantai sih. Padahal sebenarnya kan karena mereka tidak push to the limit aja kan sebenarnya. Ya kan, saya pun dulu mengerjakan tugas karya akhir, kalaupun saya boleh mengulang waktu, saya ingin lebih serius sebenarnya, ya kan, seperti. Jadi jangan melihat saya tidak memahami karakter mahasiswa. Dulu saya kuliah itu, semua karakter mahasiswa yang ada itu juga saya sudah jalani. Malas bikin skripsi, malas bikin TKA, malas bikin tesis, tukang nongkrong, keluar kelas, ya malas ngerjain tugas, kita semua sudah melalui saya maksudnya itu sudah. Tapi what makes us different itu adalah yes, kita tahu kewajiban kita ya, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menutupi kekurangan kita selama kuliah, seperti itu, ya kan. Kalau ya itu tadi. Ya paling gua recapnya jadi gini, bagian terakhir tadi, bahwa ya walaupun kita juga dulu sebenarnya perilaku mungkin kalau gue membahasakannya ini, gue juga pernah jadi kayak karma dulu, artinya perilaku gue sama dosen gue dulu sekarang juga ngalamin juga, tapi bedanya tadi dibilang bahwa kalau sekarang itu mahasiswa cenderung tidak bertanggung jawab dengan perbuatannya. Kalau zaman kita dulu, angkatannya kita itu, ya kita kalau memang rajin nggak jarang masuk, ya kita udah tahu ya pasti bakalan nggak lulus, ya udah kita tanggung jawab. Ya. Nah kalau sekarang, yes, itu. Jadi kalau sekarang kalau lu memang malas-malasan ya tanggung jawab. Kalau lu mengerjakan skripsi, lu punya potensial tapi lu hemat-hemat, ya harus tanggung jawab dengan resiko itu posisinya. Nah, tapi kenapa sih anak-anak pada ngejauhin lu untuk bimbingan sebagai dosen pembimbing? I am very strict dan Kenapa? expect a lot Why sih. you have to be strict? Ya karena pertama ya kan, saya menganggap mahasiswa itu sebagai pribadi yang mandiri, ya kan, dan aktif. Mandiri dalam hal mereka sudah bisa memahami apa yang harus mereka lakukan, which is dalam hal ini mengerjakan skripsi ya, seperti itu. Kedua, mereka pribadi yang aktif, ya kan? Pribadi yang aktif dalam hal membuat skripsi ini, ya mereka harus aktif, aktif dalam mencari tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, tapi ya itu tadi, seringnya kan seringnya banyak yang mengandalkan dosennya seperti itu, sedangkan maksudnya bergantung ya bergantung ya kan, topiknya apa Bu, identifikasi masalahnya apa Bu, nah teknik penulisannya yang seharusnya selalu saya bilang, Anda ini belajar bahasa Indonesia dari SD sampai kuliah pun ada bahasa Indonesia komunikasi kan,
seharusnya sudah paham bagaimana menulis seperti itu, ejaan dan lain sebagainya yang sudah ada di buku panduan skripsi juga. Tapi sebenarnya seperti ini, ya kan? Kenapa saya strict? Ini, ya kan? Karena apa? Pertama, ini menjadi tanggung jawab saya sebagai pembimbing. Saya mempertaruhkan nama saya dan kompetensi saya. Oke, walaupun sebenarnya ada konsensus ya di antara dosen-dosen sendiri ya, ada semacam kesepakatan tidak tertulis kalau achievement mahasiswa bimbingan itu bukan kalaupun tidak achieve itu bukan kesalahan ya, bukan kesalahan karena kita hanya membimbing seperti itu ada konsensus. Tapi tetap kan dalam proses bimbingan itu kita juga harus memberikan waktu, ya kan? Memberikan waktu loh. Kita ada effort yang kita berikan ke mahasiswa untuk membimbing, ya kan? Kita harus jeli melihat apa kekurangan atau kesalahan yang kita harus giring mereka ke jalan yang lebih tepat. Itu kan effort ya, seperti itu effort, waktu, tenaga, bukan tenaga dalam hal angkat besi seperti itu, ya kan? Emosional, ya kan? Kemudian power kognitif bekerja di situ juga kan. Nah, seperti itu saya rasa jauh lebih berat, jauh lebih dibanding tenaga kita pada saat mengajar. Seperti itu. Kalau memang strict kayak gitu, meminta, yes, saya sudah menyediakan waktu kita berdiskusi, ya kan? Saya memberikan insight kepada mahasiswa bimbingan. Saya kadang-kadang malah jadinya seperti kuliah lagi, harus diingat ya brand decision process. Ya kan, nah seperti itu, jadi seperti ini, ya kan? Seharusnya kan kita dalam posisi brainstorming aja, diskusi idealnya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kadang-kadang memicu memang strict kayak gitu tuh emosi. Will it be end gitu? Striknya lu tuh bakalan berakhir atau enggak? Buat pembimbing Enggak deh kayaknya. Nggak bakalan Tapi berakhir gitu, mungkin konsisten. enggak sih. You will be a strict person. Terakhir ini saya lebih rileks saja. Tapi itu tadi ya, buat ngebimbing itu karakter nih, saya. ngebimbing. Setiap menghadapi siapapun, ya kan, masuk kelas awal peraturan kayak begini, mau ujian begini, itu tidak akan saya ulang lagi, ya kan. Nah, di awal bimbingan pun seperti itu. Saya selalu tekankan, ya kan, bukan aturan main ya, maksudnya apa-apa saja yang harus menjadi titik perhatian mahasiswa bimbingan. Seperti itu, agar mereka tidak all the time mengulangi kesalahan yang sama setiap kali datang bimbingan. Dan itu akan mengurangi waktu bimbingan kan, untuk hal-hal yang sebenarnya mereka bisa mengoreksinya seperti itu. Jadi karena saya ingin menggunakan waktu bimbingan itu untuk lebih banyak berdiskusi tentang topik, ya kan, tentang cara mereka melakukan penelitian atau apa kendalanya. Instead mereka bertanya, ya kan, teorinya apa, bukunya apa, ya kan. Jadi sebenarnya inisiasinya mesti dari mahasiswanya sendiri. Lu berharapnya kayak gitu, tapi as a strict person tadi ya kemungkinan nanti akan bergeser juga dong gitu. Lu buat dosen pembimbing sebenarnya nggak akan tetap stay strict gitu. Lebih ini mungkin ya, sekarang lebih rileks aja lah. Rileks aja. Emang harusnya lebih rileks sih, harus lebih nyantai dikit lah. Nggak usah banyak ngegas. Komedian gimana? Nah. Tapi bentar, kok kemarin udah jatuh lagi. Gue udah posting ada beberapa pertanyaan yang menarik. Gue udah posting di Instastory gue. Feedback aja nih. Saya baca loh Instastory-nya. Tadinya mau saya balas gitu kan. Kece apakah? Tuan know you. Bentar.
Tapi gini, gue sayangkannya juga dari e-commerce ya, mungkin ada banyak yang nggak notice gitu ya. Tapi gue berharap sebenarnya gue posting di Instastory itu gue pengen tahu yang mungkin beberapa tadi yang komplain ya, mungkin ada saatnya lu bersuara. Gue nggak akan ngasih tahu siapa yang ya ini pertanyaan, tapi oh ternyata responnya tidak seperti yang gue duga. Jadi Sebenarnya sih enggak menyayangkan sebenarnya kalau kayak gini ya, kita belak-belakan aja fair-fairan gini nih yang mungkin juga lu akan sepakat sama gue bahwa kita mendidik anak-anak itu yang lu kalau mau bicarain orang itu bicarain in front of the person kayak gitu, kita nggak bicarain di belakang. Mungkin kita juga ini mahasiswa kan kita pernah bicarain dosen di belakang, tapi dulu kita mencoba, tadi lu bilang kita mencari cara gimana sih kita bisa approach dengan dosen kayak gitu. Oh gimana sih kita bisa menyampaikan masukan, ngasih masukan buat dosen, itu yang dulu kita upayakan. Nah di Instastory gue ya sayang aja sih nggak seperti yang gue ekspektasikan. Menjadi kenangan yang indah. Oh bentar. Dia sudah memulai saja, jadi banyakkan offside-nya loh. Bentar. Gini. Pertanyaan pertama kemarin tuh ada yang nanya kenapa dikasih nama The One You Know Who. Berarti angkatan baru kayaknya. Angkatan 2009 sih. 2009. Dulu sebenarnya gini, gua ya angkatannya si Catherine Pullman kayak gitu-gitu. Diana Elizabeth Bidara nama parfumnya. Gue kan Timi, gue kasih label nickname dia The One You Know Who tuh karena sering banget diomongin. Jadi nama lu tuh sering diomongin sama lu waktu itu. Jadi makanya kalau ngomong kayak gitu, The One You Know Who lah. Oh iya gitu. Oh, The One You Know Who. Itu jawabannya. Kenapa dikasih nama The One You Know Who? Terus kemarin ada yang ini gue bingung, Nasty Cat finds you pure epic. Maksudnya apa sih? Nggak usah kepo orangnya. Gini deh, ada yang nanya, apa tanggapan ibu soal anak-anak yang selalu bilang ibu galak? Emang galak sih. Gini, karena itulah karena saya lahir dari keluarga dengan latar belakang tertentu ya. Walaupun saya tidak bisa bilang di sini semua keluarga dari latar belakang itu seperti keluarga saya, seperti itu yang ini. Tapi itulah yang salah satu karakter yang membentuk saya seperti itu ya kan. Keras, tegas dan lain sebagainya. Kalau galak ya, karena apa? Tergantung kondisi juga ya. Kalau pada saat kita bertemu suatu kondisi yang membuat kita tidak nyaman kan tidak kita menahan itu. Memang kekurangan saya sih, kurang bisa menahan emosi seperti itu. Tapi ya itu tadi, thank goodness ya kan. Mungkin karena semakin tua ya kan, itu kan umur berbicara. Umur ya kan. Peristiwa-peristiwa dalam hidup yang making us wise, orang-orang di sekitar itulah pentingnya kita berteman ya, karena saya dikelilingi orang-orang yang even tuh saya dalam situasi apapun, kondisi apapun seperti ini, seperti Pak Jo ini sudah stick with me in 10 years walaupun kita jarang ngobrol ya, jarang ketemu karena Pak Jo sangat sibuk di lantai 8 waktu itu, tapi he always there for me untuk ngasih input, ngasih masukan dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah inilah yang saya itu kan juga bukan batu aja kena air seperti itu ya. Nah itu yang membuat saya dapat masukan-masukan baru dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting sih karena faktor usia ya. Tapi trust me, tidak ada respon apa-apa. Ya, berarti kalau dibilang galak ya memang for the fact faktanya juga memang galak kayak gitu kan, karena background dari keluarga. Tapi goodness-nya tadi lu yang berubah gitu ya karena perjalanan itu ya. Oke. Ya teman-teman saya tahu, orang sekitar saya tahu. Kalau Anda nggak percaya, di keluarga justru saya pendiam. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya adanya. Kenapa saya dulu diusir Bu Glo? Siapa? Ya mana saya lupa lah kasusnya apa. Oh gini. Kalau lupa berarti sebenarnya memang itu. Paling gini loh, cuma satu yang bikin saya itu tidak bisa
merasa apa ya, tidak bisa ini ya, apa namanya, accept terima. Karena itu salah satu peraturan di kelas saya itu, ini juga pengalaman saya kuliah pun seperti itu. Banyak dosen saya yang membebaskan mahasiswanya itu untuk keluar, ya kan? Tidak perlu ini izin Pak keluar itu. Nah itu saya terapkan, ya kan? Gini, kembali lagi, kalau dalam interaksi komunikasi itu kan kita akan bertemu hambatannya, noise, yang akan mempengaruhi kita sebagai komunikator dan si komunikan. Kan? Hambatan personal itu like saya lagi lapar, komunikan lagi lapar, kan jadi bisa bikin pesan tidak sampai ya. Kita jadi bersikap tidak baik, seperti itu ruangan panas dan lain sebagainya. Nah satu faktornya itu kan kalau misalnya audiensnya itu tidak keep attention, seperti itu. Okay. Apakah yang nggak pay attention itu akan lu keluarin juga? Sebenarnya dari dulu itu ada peraturan yang saya terapkan di kelas itu untuk membebaskan mahasiswa jika merasa bosan untuk keluar. Ya kan? Iya. Tidak pernah saya memaksa mahasiswa untuk stay di kelas. Oke. Silakan keluar kalau misalnya sudah merasa bosan untuk take a deep breath, makan, minum, duduk dan lain sebagainya. Saya tidak memaksa karena itu jauh lebih baik dibanding mahasiswa iya, jadi mengganggu, udah mulai main handphone, mulai ngobrol, mulai ketawa-ketawa, mulai pegang HP sambil begini-begini. Nah, ya kan? Seperti itu. Nah, saya lebih baik memilih rehat sebentar di luar. Tapi biasanya kalau sudah tidak bisa dikendalikan itu biasanya sudah sekali, 2 kali, 3 kali ditegur, ya seperti itu. Ya. Tapi jarang sekali saya mengeluarkan mahasiswa. Oh nggak ingat. Oh berarti kalau nggak ingat brand itu artinya gini, waktu itu berarti Gloria memang reaktif terhadap situasi, bukan punya niatan, nanti bukan satu kejahatan yang berencana yang mau kayak gitu. Jadi aksi reaksi. Lagian masih ingat aja, ini mahasiswa yang dendam kali. Iya enggak lah. Tapi kalau dia sih pernah gua keluarkan. Karena gini loh. Intinya gini loh, selama dosen itu tidak melakukan kekerasan verbal, lisan ya, ataupun fisik, ya kan, sebaiknya sih mahasiswa itu bisa mengendalikan diri di kelas, seperti itu. Nggak terlalu berisik. Iya. Kalau saya pikir sih gini loh, dari dulu saya kuliah pun seperti ini. Padahal saya itu tidak punya kan sudah tahu ya tadi, gue nggak punya passion nih di ilmu komunikasi. Tapi kenapa saya bisa bertahan sampai saya memperoleh ijazah? Karena saya dari dulu itu berpikir seperti ini. Ini salah satu prinsip mungkin yang bisa Anda gunakan. Anda pergi ke gereja, ya, karena bukan kebetulan saya adalah Kristen. Anda pergi ke gereja, kemudian hari ini pendetanya atau pengkhotbahnya membawakan firman semua bagus ya, maksudnya dengan gaya bahasa yang menyenangkan, enak dan lain sebagainya. Anda stay di tempat Anda, ya. Kemudian di minggu berikutnya Anda datang ke gereja yang sama tapi dengan pengkhotbah yang berbeda, pendeta yang berbeda, ya kan? Tapi dengan membawa firman yang tidak inilah ya, tidak atraktif, seperti itu ya. Gayanya beda. Ya, gayanya beda. Apakah Anda keluar dari gereja itu? Tidak. Kenapa? Yang Anda butuhkan itu adalah materi atau konten yang disampaikan oleh pendeta tersebut adalah baik. Ya. Food for your soul. Itulah kenapa Anda harus stay di tempat. Itu yang membuat saya bertahan bisa menyelesaikan sampai menyelesaikan kuliah-kuliah saya. Tentu dosennya bagaimana atau materinya tidak cukup saya mengerti, but I have to stay karena memang ya kan materi yang disampaikan sudah pasti berguna bagi saya. Tapi dulu lu pernah benci dosen juga? Enggak.
nggak ada, Karena dulu yang nggak gue ada sama sekali. dulu tuh senior gue pernah pesan gini, lu boleh benci dosennya tapi jangan benci mata kuliahnya. Wah, Karena kalau kita benci dosennya, apapun yang diajar sama dosen pasti kita nggak bakalan suka. gini, karena saya berusaha sekali, ya kan, untuk tidak lulus, untuk lulus seperti itu, ya kan. Saya berusaha sekali untuk mencapai nilai minimal. Oke, nah pada saat saya berusaha itu, ya kan, berusaha sungguh-sungguh belajar, ternyata nilai minimal itu terlampaui. Oke, jadi tidak pernah lah. Justru yang saya ingat kelucuannya. Dosen itu ya, Jadi khasnya dosen itu kayak gitu. dulu saya ingat bahwa aduh jangan deh, nanti ketahuan kan kalau ngomongin Nah gini, intinya sih nggak tahu itu. intinya sih sebenarnya gini, ya dulu juga dipesan sama senior gue juga dibilang ya emang Kalau dosen kan langsung capcicus aja ngomongnya. iya betul, Yang kayak gini mau lulus. betul. Oh, lebih yang Dulu keren dulu aja. dulu bahkan Yang memacu kita menjadi lebih ini. angkatan atau generasi gue tuh angkatan atau di angkatannya gue kuliah dulu kita punya skillnya tuh jadi gini, dosennya mau ngecap sampai manapun kita tahu skillnya. Oh ini bagian definisi kita catat, oh ini bagian penjelasan, ini nggak penting, nggak perlu kita catat. Kita dulu punya skillnya kayak gitu, ya, itu bagian. Tapi gue balik lagi sebenarnya jangan, ya manusiawi sih kalau memang kesel atau benci sama dosen, oke lah nggak apa-apa, tapi jangan pernah benci mata kuliahnya. Karena ya balik lagi, dosen mengajar apapun lu pasti nggak bakalan suka, mau dia mata kuliahnya beda-beda lu pasti nggak bakalan once si ini yang pokoknya sini ngajar gue nggak mau, lu yang rugi. Tapi kalau juga benci mata kuliahnya ya gimana ya, gue jadi bingung sendiri. Ya intinya kayak gitulah, pokoknya ya tinggal kita beradaptasi dan menyesuaikan aja sih mata kuliahnya apa dengan dosennya siapa. Kalau dosennya sebelumnya kok kayaknya kita PR banget, ya kita tinggal tadi ya deal with it ya sebenarnya yang harus, dan itu generasi ini. Karena Tapi kan proses belajar di kelas itu tidak hanya melibatkan kegiatan mendengar, ada kegiatan menulis, berpikir, ya kan, membaca buku atau referensi e-book, artikel dan lain sebagainya. Dan itu yang akan membuat apa ya, di kelas itu justru akan menarik ketertarikan Anda, memunculkan ketertarikan Anda. Anda akan you feel, wih, ada ini loh, ada materi ini, oh ternyata ini ya. Nah seperti itu yang tidak akan bikin kita merasa bosan di kelas itu. Kalau bosan ya tinggal keluar seperti itu ya, tinggal keluar. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Kenapa kalau Bu Glo ngajar kita nggak boleh main HP? Tapi kalau kita presentasi lu main HP. Oh, ya kalau lagi presentasi main HP bagaimana? Ya, mahasiswa ini kayaknya mahasiswa presentasi terus dulunya main HP. Saya ini multi talented. Walaupun saya multitasking, bukan multi talented, salah. Saya ini multitasking. Oke. Multitasking dalam arti kalaupun saya tidak melihat Anda, tapi saya bisa mendengar apa yang Anda sampaikan. Saya mengerti seperti itu. Tapi ya kan, kalau saya tidak melarang main HP, itu salah sekali. Kalau saya melarang Anda main HP, saya akan meminta mahasiswa itu untuk menyimpan HP-nya di kelas. Di tas ya, atau mengumpulkan di meja. Ada loh beberapa dosen seperti itu, ya kan, ada. Atau mematikan handphone Anda. Tapi saya tidak memilih itu. Mahasiswa bebas menyimpan HP-nya di atas meja, ya kan. Saya pun tidak melarang mereka untuk membuka handphone, tapi ya kan tidak untuk beberapa hal yang sifatnya tidak mendukung pembelajaran. Misalnya doing selfie untuk berkaca, Live di kelas. ya itu ada laporan loh. Dulu ada yang salah satu dosen yang bilang ke saya, kebetulan dosennya sudah keluar,
sudah resign, itu ada yang Bigo Live. Jangan kata Bigo Live. Gue sebutin mahasiswanya apa enggak, angkatan 2012. Mawar, semester sisipan gitu. Gue yang ngajar, ruangnya ruang 37 kan cuman kecil doang. Cuman kita berdiri kelihatan gini. Tiba-tiba dia yang, "Hai guys, aku kuliah dulu ya." Tiba-tiba dia live dong. Itu tidak pada tempatnya, kecuali karena itulah saya sejak angkatan 2013, halo Joshua, kalau lihat ya Joshua, ya kan, itu saya minta mereka bikin Instagram e-commerce untuk ya itu tadi, ya kan, sampai sekarang berjalan ya. Itu tadi untuk memancing kreativitas mereka dalam menggunakan mobile phone, sosial media, teknologi komunikasi seperti itu, ya kan? Ada waktunya Anda menggunakan handphone, but not all the time. Dan sudah pasti untuk mendukung proses pembelajaran. Sometimes pun saya sering melemparkan pertanyaan-pertanyaan ringan, ya kan, ke mahasiswa tidak bisa menjawab. Oke, lihat handphone, cari di Google, ya kan. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk hal-hal seperti tadi, WhatsApp, mungkin bikin IG story atau lain sebagainya, itu tidak pada tempatnya, ya kan. Kita harus tahu ini konteks formal. Kalau di kelas konteks formal, nanti pada saat Anda bekerja pun di meeting, pada saat atasan atau bos Anda melihat Anda hanya sibuk dengan diri Anda sendiri, atau bikin rapat di dalam rapat, atau hanya bermain handphone, ya kan? Ya, Anda sudah tahu reaksinya seperti apa. Tapi gini, gue bukan meluruskan ya, tapi mungkin ini kalau buat gue sendiri nih, kalau buat gue ya, pada saat mungkin ketika era-era smartphone itu meningkat, ya, perilaku kayak gitu itu memang jadi kendala, yes gitu. Tapi kalau buat gue sih, kalau sekarang udah 2020, udah bukan lagi persoalan harus yang perilakunya oke, kita lepas handphone pada saat kita ngobrol, that's good ya, oke. Tapi kalau pada saat yang bersamaan kita juga dengan aktivitas di smartphone kita dan segala macam, ya oke, kita ngertiin aja orang itu. Tapi yang harus diingat sih, kalau gue dengan conversation-nya itu connect nggak gitu, nyambung nggak gitu. Karena sebenarnya kalau perilaku kayak gitu, selama gue di Prokdi berapa kali meeting gue perilakunya kayak gitu. Terus terang ada yang presentasi, ya gue sibuk dengan ini. Tapi ketika pas ada proses penyimakan juga. Yes, ada proses penyimakan gitu. And then ketika pas gue akan jump in conversation, oke, gue bisa begini segala macam. Ya itu skill dan jam terbang. Karena kita terlatih untuk itu. Kita terlatih. Ya. Karena proses itu jam terbang, skill dan jam terbang. Kalau mahasiswa di kelas kan proses belajar. Ya kan, proses belajar, dan Anda harus melakukan penyimakan dengan benar. Nanti bekerja pun Anda akan terlatih untuk melakukan beberapa pekerjaan secara bersamaan, ya, seperti itu. Mungkin pada saat itu Anda melihat saya sedang menjawab email, menjawab WA yang butuh jawabannya mendesak, atau mengirim email, ya kan, dan lain sebagainya, kan tidak tahu. Oke, panjangnya udah dari mulai janganlah. Tapi gini loh, masuk di ending bincang e-commerce with the one you know who.